Saya selama ikut Tuhan, saya diajak pelayanan. Anda tahu pelayanan saya yang pertama apa? Kecrek, breng, kecrek, breng. Saya apa? Penari. Saya penari di gereja. Dari kecil umur 6 saya udah balet. Jago lah dikit. Kemudian saya disuruh jadi singer. Karena dianggap suaranya boleh. Nyanyilah saya. Kemudian jadi worship leader. Kemudian sempat jadi worship pastor. Akhirnya saya, karena pengalaman-pengalaman ini, saya mengambil keputusan kuliah di Hillsong Bible College dengan major Creative and Art, majoring in vocal. Menjurus banget gak tuh? Vokal, bos. Coba suruh saya nyanyi, malu-maluin. Gak berani saya nunjukin dalam tanda kutip kehebatan saya bernyanyi, karena saya gak ada apa-apanya dibandingin Cika, singer Ici. Nggak ada apa-apanya dibandingin Rusahana ya. Hari ini saya nggak jadi Henny Simorangkir, bukan? Kira-kira menurut Anda sia-sia nggak? Berapa tahun saya sekolah segitu? Bayarin guru nyanyi saya setengah jam itu $30 Australian. Setengah jam. Saya kerja sejam $10. Kalau kita hitungan dagang, bokang tahu. Rugi, bocuan. Investasi sia-sia bertahun-tahun sekolah, buang waktu, buang uang. Gak balik tuh. Hari ini gua nyanyi gak ada yang bayar. Bisa paham maksud saya? Kenapa? Karena gak ada yang kasih tahu saya pelayanan itu baik. Saya gak bilang mimpin pujian itu gak baik. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang sempurna bagi saya. Saya baru ngerti bahwa Tuhan panggil saya pertama untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Yang kedua, Tuhan panggil saya untuk menyampaikan, untuk mengajar firman Tuhan. Saya gak pernah tahu bahwa saya itu diberi kemampuan sama Tuhan untuk mengajar. Katanya kalau saya yang ngajar, orang jadi ngerti. Padahal versi marah-marah. Haters banyak yang bilang, khotbah kok marah-marah. Saya kasih tahu rahasia. Jangan kasih tahu kemana-mana. Khusus jemaat Ici aja. Saya sendiri sebel dengerin saya khotbah. Jadi waktu rekaman itu diulang. Sebenarnya nih bela diri dikit. 45 menit khotbah tuh gak semuanya marah-marah. Bener gak? Ada lucunya. Ada bengongnya. Campur aduk katanya kayak sayur asem. Tapi herannya justru bagian yang saya ngomong gak berhenti dan kenceng, itu yang viral. Ibu-ibu dengar saya bladadadadadada gitu, itu yang viral. Berarti orang lebih demen saya marah. Waktu COVID saya ngekhotbah depan kamera gak ada emosinya, diprotes. Begitu saya khotbah di mimbar, Pak Rizal langsung bilang gini, nah ini yang gue demen, dia bilang gitu. Berarti Anda lebih suka saya marah-marah. Ada istilah pengerja Ici. Penekanan, bukan marah-marah. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sebenarnya ini aja udah jelas ya, benar gak? Bahwa Tuhan punya rancangan gak buat Anda? Yeremia 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya dapat ini dari khotbah suami saya tadi pagi. Saya kaget kok sama ayatnya. Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Keren gak sih? Nah, Tuhan punya tujuan untuk hidup kita. Mari temukan tujuan Tuhan yang spesifik bagi hidup Anda. Apa sih yang Tuhan mau dengan kita? Karena begitu Anda mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan hidupmu, kamu tuh sudah tidak ragu melangkah. Ibaratnya milih jurusan kuliah, udah mantep. Sayangnya waktu saya nemu tujuan Tuhan dalam hidup saya udah umur 28. Mau kuliah lagi udah telat. Anak masih lahir baby, saya harus urus. Akhirnya saya learning by doing.
Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.